Selamat siang Pak Putu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kabarnya sih baik, tapi ada yang tidak baiknya. Pas hari ini total kosong, customer tidak ada mau minta tolong hari ini, sehingga saya mengingat jejak-jejak yang dulu. Ya, kebetulan hari ini kan hari sebelum Siwratri nih. Jadi mungkin kesempatan yang baik juga buat bertanya mengenai perjalanan Pak Putu sampai saat ini. Kira-kira dulu bagaimana sih Pak Putu mengawali perjalanan ini? Ya, waktu kecil saya tepatnya di tahun 63, pada waktu Gunung Agung meletus. Saya masih belum bisa jalan, dan di malam hari saya memberanikan diri dengan mencuri sebatang rokok orang tua sebagai asap, karena saya percaya mohon pada Sang Pencipta itu harus disertai dengan asap, sehingga saya pakai sebatang rokok untuk menyambung permohonan saya dengan beliau. Dengan cara sederhana ini saya menyerahkan diri pada Sang Pencipta, dan dalam saat akan melakukan yoga saya berkata pada beliau, "Ya Tuhan, saya ini datang kepadamu dengan disertai dengan asap rokok, karena tidak ada dupa, waktu itu tidak ada stick, saya pakai rokok. Saya datang padamu karena saya tidak normal. Kalau memang seandainya Anda mau beri saya mati, saya pun ikhlas. Kalau memang Anda mau berikan saya masih hidup di atas tanah ini, berikanlah saya hidup yang normal, juga berikan saya skill, karena saya tidak bisa mengikuti ilmu pengetahuan seperti orang yang lain, belajar bersekolah. Akhirnya saya melakukan yoga pada saat itu hanya secara sederhana dengan seperti ini, dan saya memohon belum secara mendetail, hanya diam dan duduk tanpa berkata sampai berjam-jam sesuai kemampuan saya. Akhirnya saya merasakan ada bisikan-bisikan di telinga pada saat saya melakukan yoga. Beliau membisikkan supaya saya melakukan yoga yang baik, harus tertata dengan rapi. Walaupun saya dengar seperti itu, saya pun tidak mengerti bagaimana caranya menata yoga. Akhirnya semakin hari, setiap hari saya lakukan, beliau pun semakin memberikan himbauan cara yoga, karena beliau mengatakan yoga ini yoga global, satu-satunya yoga yang bisa membuat sehat para leluhur kita terdahulu semua.
yang sebagai gurunya manusia, Trimurtilah turun mengatasnamakan dirinya di alam tiga Brahmana. Beliaulah yang membawa kitab suci Caturveda lengkap dengan isinya. Isi Caturveda itulah yang diajarkan oleh beliau kepada semua manusia, termasuk cara berterima kasih pada Sang Pencipta, juga harus disertai dengan upacara, cara menyatu dengan isi alam, bukannya menyatu melekat, menyatu dalam arti kita saling menghargai dengan isi alam, dengan yang ada di atas sana. Itu pun juga diajari oleh beliau supaya disertai dengan upacara juga. Setelah itu beliau mengajari nenek moyang kita supaya berbaur, bisa mengerjakan alam ini sesuai dengan kebutuhan, membangun rumah, membangun tempat persembahyangan, membuat sawah, membuat ladang. Itu pun juga diajari oleh beliau. Tapi semua itu juga harus disertai dengan upacara. Inti upacara artinya supaya dia punya pegangan yang pasti, yang benar. Kalau pohon buahnya supaya bisa bermanfaat pada manusia, itu tujuannya diberi upacara. Kalau yang ada umbinya juga begitu. Tanah yang diobrak-abrik oleh manusia pun itu supaya menjadi normal lagi, sehingga ada upacaranya. Jadi istilahnya dengan kita melakukan yoga ini, kita juga berkontribusi untuk memperbaiki alam dan isinya, seperti itu ya kira-kira. Ya, Lalu yoga yang tertata sekarang, sekarang saya miliki, tertata dengan rapi. Pertama, beliau menyuruh saya, memberitahu saya supaya kita memohon kepada 5 arah. 5 arah. 5 arah kalau internasionalnya. Kalau di agama Hindu, saudara 4 yang kita ajak lahir. Tanpa yang keempat itu kita tidak akan lahir dari rahim. Saudara 4, mungkin yang dimaksud catursana ya. Catursana Catursana itu sama dengan elemen, 5 elemen kalau dalam internasional. Elemen yang hidup adalah kita sendiri. Elemen yang mengikuti itu terdiri dari unsur elemen yang ada dalam tubuh. Itu pun di agama Hindu energinya Sang Pencipta. Mungkin Pak Putu bisa memperjelas lagi elemen-elemen itu apa saja sih yang mendukung kita sebagai manusia dalam beraktivitas sehari-hari itu, dan apa sih manfaatnya dengan kita mengetahui elemen-elemen itu dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang berpendidikan, dia akan bisa menjelaskan karena dia belajar dari buku. Elemen itu terdiri dari unsur besi, sekelas besi, tembaga itu yang namanya saya kurang tahu. Ya, yang paling tahu hanya emas, perak, tembaga, perunggu, ya itu yang saya tahu, besi itu.
Yang lainnya itu masih ada unsur, masih banyak besi. Besi itulah elemen. Sampai magnet itu juga elemen. Nah, itu. Kalau energinya bagi agama Hindu, energinya Tuhan ada juga 10. Kalau dikategorikan dalam agama Hindu yaitu energi Brahma, Wisnu, Iswara, Mahadewa, Sambu, Sangkara, Rudra, Maheswara. Ya, yang di tengah sentra sebagai tiangnya dunia adalah Siwa dan Ibu Pertiwi Parwati kalau saktinya Siwa. Nah, itu langit dan tanah itu tanpa ada senter tiang untuk menyangga itu kita akan tidak kelihatan, tercakuplah di dalam elemen. Oh, jadi langit dan tanah itu juga termasuk elemen yang mendukung manusia juga ya dalam. Iya, kalau 10 itu atas dan bawah 2. Kalau digambarkan di lukisan, yang di tengah terdiri dari 2 elemen. Iya, iya. Sehingga arah mata angin lagi 8 arah. Itu pastinya. Jadinya 10 ya dengan. Jadinya 10 elemen. Iya. Sehingga kenapa 10 elemen? Wanita itu terdiri dari 1 jenis. Ibu Pertiwi itulah mencakup semua. Siapa yang membutuhkan wanita, termasuk tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan pasangannya. Iya, iya, benar. Sehingga dia bisa berbuah. Benar.